Dan aku ikut Kristus without telling my dad, but gak bertahan lama, ketahuan. Dan yang dilakuin papaku ngejebak aku dan ngebawa aku ke suatu tempat dan diketemuin sama orang yang mengaku sudah mempelajari Bible bertahun-tahun, sudah hatam Bible, sudah hatam semua sejarahnya. Dia membuat kesimpulan kalau isi Bible adalah membenarkan agama Muslim and Jesus is Muslim. Halo teman-teman, dengan Andre di sini. Dan kali ini kita masih ada dalam perjalanan. By the way, thank you buat teman-teman yang sudah memberikan masukan untuk jangan ngevlog sambil menyetir. But saya mau pastikan bahwa ini semuanya aman karena saya nggak pegang kameranya dan kameranya memang sudah terpasang di tempatnya dan saya menyetir dengan fokus. Terima kasih buat teman-teman yang menaruh perhatian di sana. Dan kali ini kita akan mendengarkan, wah kelihatan botol galon. Nah, kali ini kita akan menyimak satu video testimoni yang dikirimkan kepada saya oleh salah seorang adik kita. Dan gue sengaja untuk menyamarkan identitasnya karena berhubung dengan faktor keamanan dan juga kenyamanan dari keluarganya secara pribadi. Dan testimoni dari adik kita ini sangat amat menarik sekali. Dan gue bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Kita saksikan testimoninya berikut ini. First of all, aku mau say thanks banget buat Ko Andre, buat semua konten-konten di YouTube-nya. Aku terberkati banget, bener-bener nggak sengaja tanpa nyari-nyari ketemu YouTube Andre Tunggal. Dan belum lama memang, tapi aku udah nonton hampir semua video-videonya. Jadi singkat cerita, papa mama aku udah pisah dari aku kecil. Papaku Muslim dan mamaku Kristen, dan aku ikut papa dari kecil. Baru pas kuliah ikut mama, dan belum lama ini, baru hitungan bulan, aku memutuskan untuk ikut Kristus. Dan aku ikut Kristus without telling my dad, but gak bertahan lama, ketahuan. Dan yang dilakuin papaku seperti orang tua pada umumnya, tetapi papaku tiba-tiba nipu dan ngejebak aku dan ngebawa aku ke suatu tempat, aku nggak tahu itu di mana, dan diketemuin sama orang yang tipe-tipe begitu, yang mengaku sudah mempelajari Bible bertahun-tahun, sudah hatam Bible, sudah hatam semua sejarahnya. Dan dia membuat kesimpulan kalau isi Bible adalah membenarkan agama Muslim and Jesus is Muslim. Kayak kita nggak asing lagi lah sama orang-orang tipe kayak gitu. Oke, bentar dulu ya. Pertama-tama kita mau menghormati dan respect dulu terhadap sikap yang dilakukan atau diambil oleh ayah dari sang adik kita ini. Karena beliau menjalankan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai seorang ayah Muslim kepada anaknya, dan beliau melakukan segala cara yang bisa dilakukan berupaya dengan maksimal untuk membawa anaknya kembali kepada agama asalnya. Nah, kita respect karena beliau adalah seorang ayah yang menjalankan panggilan agamanya. Nah, cuman kita tahu bahwa di satu sisi bahwa adik kita yang satu ini sudah dewasa dan dia berhak untuk menentukan apa agama mana yang ingin dipeluknya, iman mana yang ingin diikutinya. Dan tentu kita tahu sekali lagi ini tanpa ada paksaan apapun, dan adik kita ini sendiri yang menjelaskannya kepada kita. Kita lanjut ya. Tapi di sini poinnya adalah kayak jalan Tuhan banget. Aku nggak sengaja nemu channel Andre Tunggal dan aku tertarik nonton video-videonya, walaupun sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka membanding-bandingkan agama atau mempertanyakan kayak kok di Bible gini, kok di Al-Quran gini. Aku bukan tipe kayak gitu, tapi entah kenapa aku tertarik aja nontonnya. Dan untuk aku yang baru banget ikut Kristus dan mengenal kekristenan, channel Andre Tunggal tuh bener-bener ngasih banyak banget pengetahuan yang emang aku perlu tahu. Dan semua yang diomongin sama orang itu, semuanya sudah dibahas di channel Andre Tunggal. Jadi aku bener-bener kayak wow, bener-bener gak asing. Dan semua yang dituduhkan sama orang itu bener-bener sudah terjawab semuanya di channel Andre Tunggal. Dan itu yang menguatkan imanku saat itu. Mungkin kalau aku belum pernah kenal, belum pernah nonton channel-channel Andre Tunggal, mungkin juga aku bisa
goyah, tapi karena aku sudah mendapat jawaban-jawabannya itu, aku benar-benar malah semakin kuat di dalam Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh ayahnya itu memanggil beberapa tokoh-tokoh ustadz atau ustadzah yang mengaku mantan pendeta, mantan pastor, mantan biarawati lah gitu ya, yang katanya sudah paham ajaran Kristen. Tetapi kita tahu bahwa klaim-klaim yang biasanya mereka kemukakan adalah klaim-klaim yang palsu, klaim-klaim yang kalau gue bilang itu strawman fallacy. Apa itu strawman fallacy? Itu adalah sebuah kesalahan logika pikir di mana mereka menciptakan satu imaji, menciptakan satu kesan yang palsu tentang kekristenan, lalu kemudian mereka serang. Ya, teman-teman tahulah lagu-lagunya. Kristen itu agama ciptaan Paulus lah. Yesus itu atau Isa kata mereka adalah seorang nabi, dan Isa tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, tidak pernah minta disembah. Lalu kemudian dikatakan Yesus sendiri itu sholat, lalu kemudian melakukan syahadat. Semua pertanyaan-pertanyaan demikian dilontarkan kepada adik kita yang satu ini. Dan gua melihat bahwa Tuhan bekerja, Roh Kudus menjaga hatinya. Dan tanpa ada seorang pun yang mengarahkan adik kita ini, dia secara kebetulan menemukan video-video yang gua posting tentang hal-hal tersebut, dan puji Tuhan itu langsung mengena dan menjawab segala tuduhan-tuduhan, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada adik kita yang satu ini. Dan gua melihat bahwa disitulah Tuhan bekerja dengan begitu indahnya dan begitu luar biasa. Intinya puji Tuhan banget aku bisa nemuin channel Andre Tunggal yang bisa dibilang menyelamatkan, nguatin iman aku banget di saat-saat genting itu, di saat sulit itu. Dan pokoknya thank you so much Ko Andre, semoga bisa terus berkarya, bisa terus bikin konten-konten YouTube-nya bisa memberkati lebih banyak orang lagi, and God bless. Thank you untuk adik kita yang satu ini. Kita bersyukur dan gue percaya bahwa teman-teman terberkati oleh kesaksian dari adik kita ini. Sekali lagi gue ingin bilang bahwa channel ini bukan berbicara tentang Andre Tunggal, tetapi channel ini sedang berbicara tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan. Gue mengajak teman-teman semua untuk mari kita mendoakan adik kita ini dan juga orang-orang yang juga mengalami pergumulan yang sama, yang mencari Tuhan, tetapi mengalami tekanan di dalam keluarga, yang tidak setuju mereka berpindah keyakinan. Kita doakan supaya Tuhan boleh bekerja, kita doakan supaya Tuhan boleh menolong, supaya mereka diberikan keteguhan untuk mengasihi Tuhan, mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus. Dan gue juga mohon dukungan doanya untuk gue sendiri secara pribadi, dan kita doakan juga supaya konten-konten ini boleh jadi berkat buat begitu banyak orang yang ada di luar sana yang mencari jawaban dan mereka boleh menemukan Kristus di dalamnya. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.